Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ya dalam pelajaran akidah akhlak. Anak-anak banyak yang masuk, anak-anak sehat-sehat. Saya lihat ada teman-temanmu yang sakit, kita doakan semoga cepat sehat ya. Kemudian di awal ini kita berdoa dulu sebelum anak-anak masuk ke materi. Anak-anak nanti yang memang pemahamannya sulit, semoga dimudahkan ya. Yang sudah cepat paham, semoga terus-menerus dipahamkan. Dan ketika sudah paham, tidak cepat hilang dari pemahaman kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar tentang adab bertetangga ya. Oh ya. Belajar tentang inovatif. Kreatif sudah, produktif sudah, kemudian belum ya? Kreatif sudah? Sekarang kita belajar produktif. Ya. Produktif, pengertian produktif. Produktif itu adalah hasil, produksi, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak menghasilkan karya, hasil guna. Siapa yang produktif akan menggunakan waktu sebaik mungkin, yaitu produktif. Siswa yang produktif itu siswa yang memanfaatkan waktunya untuk belajar, tidak untuk hal yang lain. Dasarnya produktif ada pada Al-Quran surat Al-Asr ayat 23. Kemudian nilai positif produktif. Pertama, mengedepankan sikap semangat bekerja dengan menghargai waktu dan disiplin. Ya. Positifnya kalau kita memiliki sikap produktif, itu kita bekerjanya akan semangat, menghargai waktu. Kita akan betul-betul menghargai waktu. Kita akan betul-betul belajar disiplin. Terhindar dari sifat malas, dari sikap malas dan masa bodoh atau apatis. Mengakui dan memberi penghargaan atas keberhasilan karya orang lain. Kita mengakui dan kita memberi penghargaan atas hasil karya orang lain. Kita mengakui teman kita pandai, ya, itu kita menghargai. Kita kasih penghargaan. Luar biasa Mbak, Anda menjadi anak yang terpandai pada kelas kita. Selamat. Nah, harus seperti itu. Nah, itu namanya apa? Nilai positif produktif. Kalau kita sering seperti itu, kita akan meniru hal-hal yang produktif. Perilaku orang yang produktif berusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru sesuai keahliannya, ya. Berusaha mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan modal yang ada. Modal yang ada dia kembangkan. Dia menciptakan lapangan kerja baru. Mungkin Yang Putri menciptakan masakan yang baru, kerajinan yang ada di daerahnya masing-masing. Mengemas sampah menjadi barang yang layak guna. Bisa juga kan? Kemudian setelah produktif, setelah menghasilkan, tidak cukup pada menghasilkan saja. Kita memerlukan pembaharuan, seperti belajar itu perlu belajar
inovatif, biar kita tidak apa? Tidak bosan belajar pembaharu. Ada yang model seperti ini, nanti saya kasih tugas. Ada kalanya Pak Ali mengasih rangkuman. Nah, itu model-model pembaharuan dalam belajar. Harapannya apa? Harapannya akan muncul kemampuan bersaing. Ya, akan muncul kemampuan bersaing dengan bangsa lain dan tidak selalu tergantung pada mereka, karena nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Ketika kita sudah memiliki produktivitas, kita sudah inovatif, pelajar yang seperti itu, santri yang seperti itu, santri yang siap menerima tantangan zaman. Santri akan menjadi santri yang hebat, mengikuti zamannya santri. Santri sekarang harus bisa IT. Ya enggak kira-kira? Kamu harus mengikuti bisa IT. Santri sekarang harus mengikuti perkembangan zamannya, zaman model zaman sekarang. Keadaan saat ini, pelajar-pelajar sekarang harus berkembang. Pelajar-pelajar sekarang belajarnya pakai sistem teknologi. Makanya ketika itu kamu lakukan, kamu akan menjadi inovatif pembaharu. Akhirnya kamu memiliki jadi ahli, jadi ilmuwan. Ya enggak? Kalau kamu jadi ilmuwan, akan luar biasa. Siapa tahu dari yang ada di dalam sini jadi ahli fikih. Tahu enggak? Enggak tahu. Siapa tahu di dalam sini ada yang jadi ahli hadis. Siapa tahu di dalam sini ada yang jadi ahli matematika, ahli biologi, ahli fisika. Ya, kita kan tidak tahu. Itu bisa muncul karena kamu belajarnya sungguh niat. Harus nih. Kalau kamu niat dan sungguh-sungguh, insya Allah akan Allah memberikan jalan. Ya enggak? Kalau kamu enggak niat, ya jalannya ya buram, ya enggak? Kalau kita niat akan mendapatkan jalan ke arah situ. Ya enggak? Kemudian nilai-nilai positif, sikap kreatif, produktif, inovatif. Selalu berpikir maju untuk mengikuti perkembangan zaman ini yang paling sampaikan. Kita selalu berpikir maju karena masalah-masalah pada zamannya kamu nanti berbeda dengan zaman sekarang. Ya enggak? Masalah keremajaan juga berbeda. Masalah tingkat kerukunan juga berbeda. Masalah tingkat kesejahteraan juga berbeda. Kalau anak-anak selalu berteguh pada keilmuan, insya Allah mampu menghadapi dunianya pada saatnya nanti. Ya, makanya kalau sekolah sungguh. Jangan berpikir saya mau jadi apa, tapi berpikir ilmu saya seberapa. Ya, kalau kamu berpikir ilmumu seberapa, insya Allah jadi apa mengikuti di belakang. Ya, kamu jadi ahli fikih. Contohnya seperti kemarin Habib Lutfi bin Yahya, kenal kan? Habib Lutfi bin Yahya luar biasa itu. Kemarin diberi gelar S3 tanpa dia sekolah, diberi gelar di Universitas Negeri Semarang. Karena dia orang yang alim, ahli di bidangnya, ya, ahli merukunkan orang, ya, ahli mendamaikan orang, ya. Nah, kalau anak-anak nanti bisa muncul keahlian yang luar biasa, ya semoga saja bisa dengan syarat tekun dan terus-menerus tekun. Ya, itu syaratnya. Satu saja. Tapi itu tidak mudah. Pasti ada tantangan
tantangan yang dihadapinya. Kita lanjutkan. Adab bertetangga. Tetangga itu apa toh? Orang-orang yang bertempat di sekitar kita. Kira-kira 40 kilo atau 40 meter? 40 meter. Kilo? 40 meter itu tetangga ya. Baik segala penjuru 40 meter lah tetangga. Kemudian kalau anak-anak sudah tahu caranya bertetangga, kita tidak boleh memfitnah tetangga, ya. Kita tidak boleh merusak, ya, dan seterusnya itu, ya. Kita tidak boleh membiarkan tetangga yang kesusahan. Kalau kita bisa bantu, kita bantu sebisanya. Adab dalam bertetangga, ya, harus sopan, harus hormat menghormati, ya, dengan tetangga. Bila tetangga berbahagia, bila kita berbahagia, kita mengundang tetangga untuk berbahagia bersama-sama, ya. Kemudian hendaklah kita sopan dan berkata yang baik, berbuat yang baik. Larangan dalam bertetangga, ya tadi sudah saya sampaikan, ya. Salah satunya tidak boleh mengganggu rumah tangga tetangga, ya. Membiarkan tetangga yang itu tidak boleh, ya. Nanti ada tetangga yang kesusahan, sakit parah, kamu membunyikan sholawatan dengan salon yang besar, ya cepet dah salam. Itu tidak boleh. Biarpun selamatan itu baik, ya, tapi harus kita melihat situasi dan kondisi, ya. Saya juga pernah melihat ada sakit parah, tetangganya malah membunyikan sesuatu keras. Oh ya, nah, itu harus kita jaga, ya, karena kita seorang pelajar. Dari sini ada yang tanyakan? Semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan sohihah, akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanallah wa ta'ala, dan ilmunya diberi ilmu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.